Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah, apa kabar? Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat sekalian senantiasa ada dalam ridho magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, beberapa pekan sebelumnya kami belum bisa menyapa ikhwan dan akhwat melalui kajian online ini. Mudah-mudahan ke depan insyaallah kita dapat terus melanjutkan kajian ini. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Satu di antara Nabi Allah yang menjadi teladan di dalam Al-Quran disebut namanya adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Sepenggal kisah tentang Nabi Zakaria sekurang-kurangnya di dalam Al-Quran dijelaskan dalam 3 surat. Pertama, Allah menjelaskan kisah Nabi Zakaria dalam Al-Quran surat Maryam. Yang kedua dalam Al-Quran surat Ali Imran. Kemudian yang ketiga dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Zakaria dan Nabi Zakaria idznada rabbahu, ketika ia berdoa kepada Robnya, Rabbi, ya Rob, wahai Tuhan yang mengurusku. Kalimat Rabbi adalah sebuah ungkapan penuh dengan kepasrahan diri, meyakinkan diri bahwa segala sesuatu diurus oleh Allah. La tadarni fardan, janganlah engkau membiarkanku sendirian. Wa anta khairul warithin, kata Nabi Zakaria, dan engkaulah ya Allah sebaik-baik zat yang mewariskan. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah, jika kita baca dalam surat Maryam dan Ali Imran akan tergambar apa maksud dari doa Nabi Zakaria tersebut. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang berdoa kepada Allah sekurang-kurangnya selama 70 tahun. Dari sejak usianya 30 tahun awal menikah dengan istrinya hingga usia 100 tahun terus berdoa kepada Allah. Apa? Ia ingin diberikan seorang keturunan. Ia ingin diberikan anak agar menjadi pelanjut dari perjuangannya. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Zakaria tidak meminta harta, Nabi Zakaria tidak meminta pangkat, Nabi Zakaria tidak meminta jabatan, tapi yang diminta oleh Nabi Zakaria adalah keturunan. Karena dia yakin bahwa perjuangan Islam, perjuangan dakwah menyebarkan agama Allah haruslah ada kader yang siap untuk melanjutkan. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah, dalam surat Maryam digambarkan doa Nabi Zakaria. Kata beliau, qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Rabb, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah dan rambutku telah penuh dipenuhi oleh uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, dan tidak pernah aku dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku syaqiya, aku kecewa. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiro.
Kata Nabi Zakaria, aku takut akan nasib keturunan umat setelahku sedangkan istriku dalam keadaan mandul. Kata Nabi Zakaria, fahabli min ladunka waliya, maka karuniakanlah dari sisimu seorang anak, seorang keturunan. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah, ini adalah sebuah gambaran ketika Nabi Zakaria telah putus asa dari segala kondisi yang mustahil secara manusiawi, tapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dari kemungkinan besar atas keajaiban yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Qasasul Anbiya digambarkan bahwa saat Nabi Zakaria berdoa, dia berdoa dengan suara yang sangat pelan. Pertama, ada yang berpendapat karena cintanya kepada Allah, yang kedua karena malu. Usia 100 tahun, bayangkan ikhwatu iman, ingin punya keturunan. Ia dengan istrinya itu berbeda 10 tahun. Artinya istrinya berusia 90 tahun. Mana sudah mandul, sudah maaf nenek-nenek, ingin punya keturunan, tapi karena kepedulian mereka terhadap dakwah dan keyakinan mereka terhadap keajaiban yang akan Allah hadirkan, selama 70 tahun mereka terus berdoa kepada Allah. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah, maka dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90 Allah mengatakan fastajabna lahu, maka kami mengijabah doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami mengaruniakan kepada Zakaria seorang anak bernama Yahya. Ikhwatu iman, Allah itu jika kita meminta satu, maka Allah tidak akan memberi satu. Allah akan memberikan lebih dari satu. Seperti Nabi Zakaria, dia meminta kepada Allah anak, maka Allah diberi Nabi Zakaria tersebut olehnya bukan hanya seorang anak, termasuk diberi nama juga dari Allah. Allah memberi namanya sebagai Yahya. Yahya dari kalimat hayyun, artinya hidup. Kata para ulama bahwa satu-satunya istri yang mandul yang bisa melahirkan adalah istrinya Nabi Zakaria. Sebelum itu belum pernah ada perempuan yang mandul yang bisa melahirkan. Ini adalah sebuah keajaiban. Maka ikhwatu iman, peristiwa ini tidak mungkin Allah memasukkannya ke dalam Al-Quran tanpa ada pelajaran yang harus kita petik. Artinya keajaiban pun akan hadir di dalam kehidupan kita sebagaimana keajaiban yang datang kepada Nabi Zakaria. Tidak dilihat karena nabinya, tidak dilihat karena rasulnya, tapi ada 3 kunci doa Nabi Zakaria sehingga hadir keajaiban-keajaiban di dalam kehidupannya. Di antaranya mampu memiliki keturunan walau dalam usia telah tua renta. Bahkan kata Allah, wa aslahna lahu zaujahu, dan kami bereskan baginya istrinya. Artinya, kata para ulama, istrinya dijadikan mampu untuk mengandung, dijadikan mampu untuk melahirkan tanpa bantuan seorang pun, dijadikan mampu untuk menyusui, dijadikan mampu untuk mengurus seorang anak padahal usianya 90 tahun. Subhanallah. Kemudian Allah membongkar rahasia Nabi Zakaria dan keluarganya. Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Inilah kunci yang pertama. Sesungguhnya kunci keajaiban Nabi Zakaria dan istrinya adalah kanu yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, wa yad'unana ragaban wa rahaban. Mereka, Nabi Zakaria dan istrinya, yad'u, mereka senantiasa berdoa kepada kami Allah, rogoban, dalam rangka meminta pahala, warohaban, dan dalam rangka menjauhi dosa. Saling mendoakan ikhwatu iman. Kemudian yang ketiga, wakanu lana khosyiin, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beberapa penafsiran ulama tentang
khosyiin pada ayat ini diantaranya yang pertama, ada yang mengartikan bahwa khosyiin dimaksud adalah orang-orang yang membenarkan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ada yang mengatakan mukmin yang sejati. Ada yang mengatakan orang-orang yang takut kepada Allah. Ada yang mengatakan ulama bahwa khusyuk di situ rasa takut yang menempel dalam hati sehingga tidak hilang selamanya. Kemudian ada yang mengatakan khusyuk yang dimaksud adalah tawadu. Ada juga yang mengatakan bahwa khusyuk pada ayat itu adalah merasa diri penuh dosa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, penafsiran-penafsiran tersebut adalah satu sama lain saling melengkapi. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah 3 kunci hadirnya keajaiban pada kehidupan Nabi Zakaria bersama istrinya. Yang pertama, mereka sebagai suami istri senantiasa saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa saling mendoakan mendapatkan pahala, mendoakan agar dijauhkan dari dosa. Kemudian yang ketiga, mereka berdua sebagai suami istri senantiasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah, dalam artian takut kepada Allah, tawadu rendah hati, menjadi mukmin sejati, membenarkan seluruh apa yang diterima dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan jika kita ingin mendapatkan berbagai keajaiban di dalam kehidupan, mudah-mudahan kita mampu menghadirkan 3 kunci tersebut dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan keajaiban seperti apa yang dialami oleh Nabi Zakaria alaihi salam beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.